Kenapa selalu saja merasa kurang? Makanya konsisten dalam bersyukur. Apapun harus dibeli dengan uang, makanya pengeluaran harus diukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Selamat datang teman-teman di video budgeting ala ibu rumah tangga. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Dan aku disclaimer dulu ya, video ini aku share bukan untuk bermaksud untuk pamer, ria dan sebagainya, tapi ini hanya berniat untuk memotivasi. Teman-teman, kali ini aku mau share budgeting untuk bulan Juni. Tapi sebelumnya aku mau sedikit evaluasi dulu untuk budgeting aku di bulan Mei ya teman-teman. Jadi ini tuh aku lagi ngecek nih dompet pintar aku tuh masih ada isinya atau tidak. Jadi di sini aku langsung cek dan ternyata alhamdulillah teman-teman, di sini tuh masih ada sisa dari susunya anak-anak yang aku budgetkan 200-an lebih ya teman-teman. Di sini tuh masih ada sisa 8.000 gitu. Karena memang kemarin itu apa ya, kayak masih ada gitu ya untuk susunya anak-anak, jadi nggak terlalu banyak beli susu, makanya juga budget susunya itu nggak terlalu besar untuk bulan Mei ya. Tapi kalau untuk bulan Juni ini bakalan normal lagi sih ya untuk budget susu anak-anak. Selanjutnya di sini ada uang beras atau budget beli beras. Di sini tuh sisa 25 bukan 25 deng, 5.000, mohon maaf ya teman-teman. Jadi di sini tuh masih ada sisa 5.000 rupiah. Selanjutnya di sini aku bolak-balik untuk si dompet pintarnya, udah lumayan banyak yang kosong ya teman-teman, karena memang beberapa pors itu memang nggak ada untuk si ada sisanya sama sekali gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada uang kesenangan 4.000. Nah, kalau kalian bertanya kesenangan itu apa? Ya, kesenangan itu bisa buat segala macam kesenangan ya, kayak jajan atau misalnya beli apa beli itu ya teman-teman. Ya, walaupun bulan kemarin aku cuman budgetkan itu sedikit, cuma 150, tapi sebenarnya itu nggak cukup. Cuman memang karena kemarin Pak suami itu lumayan banyak kerja, jadi aku pas uang anak-anak itu tinggal sedikit buat jajan gitu ya. Jadi aku nggak ambil lagi uang yang ada dari dompet pintar ini, tapi aku ambil aja uangnya itu dari uang yang dikasih Pak suami buat tambahan jajannya anak-anak. Oke, selanjutnya di sini untuk belanja mingguan, untuk belanja minggu pertama itu juga masih ada sisa. Alhamdulillah banget deh teman-teman, ini tuh masih lumayan ya ada sisanya gitu. Ya walaupun nggak banyak ya teman-teman, cuma 4.000. Terus ini juga ada 13.000 nih teman-teman, sisa dari minggu kedua. Karena kan kalau aku belanja mingguan itu nggak yang aku habis-habisin sekaligus semua ya teman-teman, itu masih sering ada sisanya dari yang aku budgetkan gitu. Oh iya, siapa nih di antara kalian yang udah bikin budgeting untuk bulan Juni? Gimana nih untuk pengeluaran kalian pada bulan Mei? Apakah over atau malah banyak sisanya nih? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke, next teman-teman, di sini untuk belanja mingguan yang ke berapa ya? Yang keempat itu juga masih ada sisa 25.000 dan itu juga masih ada sisa untuk belanja mingguan yang di minggu kelima ya. Itu sebesar 16.000 rupiah. Alhamdulillah sih teman-teman, ini tuh lumayan lah ya ada sisanya ya, walaupun sisanya itu receh-recehan. Tapi seperti yang aku bilang teman-teman, recehan itu kalau udah ngumpul itu bisa jadi keceh. Namun maaf di sini aku tadi melakukan kesalahan. Jadi itu ada salah penulisan angka. Jadinya di situ tadi aku ini ya teman-teman, aku coret gitu ya. Bukan aku coret tapi aku timpa pakai kertas penghapus gitu. Baru aku tulis lagi yang benar gitu ya. Padahal kadang itu udah berusaha buat konsentrasi banget teman-teman untuk melakukan budgeting ini, tapi ya begitulah ya, kadang itu ya suka error juga gitu. Walaupun udah berusaha untuk untuk konsentrasi gitu ya, tetap aja gitu teman-teman, kadang itu suka aja ngalamin kesalahan. Cuman ya namanya manusia memang nggak luput ya dari yang namanya kesalahan. Jadi kalau misalnya di video budgeting aku ini ada penulisan, ada kata-kata atau penyampaian aku yang salah, yang kurang berkenan, aku mohon maaf ya teman-teman. Oke, untuk bulan Mei ini alhamdulillah ini tuh masih ada sisa sebesar 79.000 rupiah. Nah, ini nanti aku bakalan tukerin ya uang kecil-kecil ini ke uang yang nominalnya lebih besar, karena aku juga butuh buat tukaran uang ini ya teman-teman, apa sih namanya, uang buat jualan pulsa gitu. Jadi nanti aku mau tukar.
Oke, udah beres untuk aku lakukan evaluasi untuk budgeting aku di bulan Mei, lanjut di sini di budgeting aku bulan Juni. Nah, teman-teman, jika di bulan-bulan, sebelumnya yang biasanya aku itu budgeting itu, kayak apa ya, kayak melakukan metode KonMari gitu ya, teman-teman, terus aku pos-posin satu per satu gitu ya. Nah, di bulan ini aku tuh mau sedikit, ubah gitu ya, teman-teman, aku tuh mau coba cara baru gitu, teman-teman. Ya sebenarnya tujuannya mah sama gitu ya, tapi di sini aku mau coba cara baru gitu, teman-teman, untuk melakukan atau mengatur keuangan aku pada bulan Juni ini. Jadi teman-teman di sini tuh tetap ya aku bakalan, langsung bikin budgeting, untuk 1 bulan. Cuman nanti tuh aku bakalan bagi pos-posnya itu per minggu gitu ya, bukan per kategori gitu. Langsung aku budgetin per minggu gitu ya, teman-teman. Nah, untuk uang yang aku, terima bulan ini dari Pak suami yaitu 2.700.000. Pak suami itu sudah tidak kerja, ini ya, teman-teman, kerja PT, jadi tidak menerima gaji bulanan. Jadi Pak suami itu setiap kerja, itu setiap dia pulang kerja langsung disetor uangnya ke aku, dan itu biasanya langsung aku simpen. Jadi nanti di akhir bulan atau di awal bulan baru aku buka. Jadinya inilah total yang dapat Pak suami ya. Tapi uang ini, teman-teman, sudah di luar rokoknya Pak suami, sudah di luar juga hutang kami untuk bank ya. Jadi hutang kami di bank itu kan ada 800.000, jadi itu udah di luar ya, teman-teman. Jadi itu cuman untuk uang belanja kebutuhan gitu ya. Jadi untuk hutang dan juga rokoknya Pak suami itu sudah diambil sama Pak suami. Oke, untuk minggu pertama, teman-teman, karena di minggu pertama ini bakalan banyak banget pengeluaran gitu ya, dari belanja bulanan segala macem bla 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 gitu. Karena kan aku bakalan belanja bulanan aja, karena nggak memungkinkan untuk belanja setiap minggu, dengan keadaan aku punya anak gitu ya. Terus juga sekarang, lagi mau fokus ke renovasi gitu kan, jadi ya aku nggak bakalan bisa belanja per minggu gitu untuk belanja, kebutuhan sabun dan lainnya gitu ya. Palingan cuma belanja ke pasar buat beli sayur doang. Makanya di sini tuh aku langsung budgetkan 1.400.000 di minggu pertama. Itu tuh mencakup belanja bulanan dan beras 330, susu dan diaper anak-anak 400.000, listrik 200.000 seperti biasa, kuota 175, belanja mingguan 150 aku turunin lagi ya, teman-teman, untuk budget belanja mingguan. Jajannya anak-anak dan juga jajannya aku ya, kalau misalnya nanti aku mau jajan itu 80.000. Terus juga uang, gas dan juga uang jaga-jaga. Jadi nanti, uang gas ini sama uang jaga-jaga kan aku budgetkan 65. Jadi kan gas itu 25.000, berarti nanti sisanya ya buat jaga-jaga, kayak gitulah kira-kira, teman-teman. Nah, lanjut di minggu kedua nih, teman-teman, aku budgetkan 290.000 yang mencakup belanja mingguan, seperti yang di minggu pertama yaitu 150, terus juga uang jajan anak dan jajan ibu aku budgetkan, 180, maksudnya 80.000. Terus juga di sini aku juga bikin uang arisan plus uang jaga-jaga. Jadi pokoknya ini tuh aku bayar arisan, sisanya buat jaga-jaga ya. Arisan aku per 2 minggu sekali itu 35.000, itu di perwiritan ya, teman-teman. Jadi karena memang ada perkumpulan wirid, makanya aku ikut arisan. Nah, selanjutnya nih, teman-teman, di minggu ketiga aku budgetkan 280.000. Oh iya, teman-teman, di sini tuh aku membagi untuk pengeluaran aku itu menjadi 5 minggu. Kenapa? Karena terkadang itu kan kita tidak tahu ya, sewaktu-waktu ada pengeluaran dadakan yang memungkinkan kita itu akan mengeluarkan uang ekstra. Jadi budget minggu kelima itu bisa kita pakai. Kalau misalnya nggak kepakai di uang budget minggu kelima, itu bisa diambil untuk, ini ya, teman-teman, untuk tabungan ataupun bisa kita pakai juga untuk dana jaga-jaga atau dana darurat. Jadi di sini aku budgetkan atau aku buat anggaran aku itu dibagi menjadi 5 minggu, jangan 4 minggu ya, teman-teman, karena kan kita nggak pernah tahu ya bagaimana pengeluaran kita. Jadi aku mau coba di sini dengan metode, pembagian seperti ini ya, teman-teman. Apakah itu akan membuat aku, lebih boros atau mungkin lebih hemat gitu ya. Kalau misalnya aku ngerasa metode ini nanti nggak cocok, ya aku bakalan balik lagi ke metode aku yang sebelumnya. Nah, kita balik dulu ke budgeting lagi. Aku mau jelasin sedikit ya, teman-teman, biar kalian juga ngerti. Di minggu ketiga aku budgetkan 280.000 yang mencakup belanja mingguan 150, jajan anak-anak itu 80.000, dan uang jaga-jaga di situ aku budgetkan 50.000 rupiah. Selanjutnya untuk di minggu keempat nih, teman-teman, 290.000 lagi aku budgetkan yang mencakup belanja mingguan 150, jajan anak-anak masih sama 80, dan di sini udah waktunya buat arisan lagi dan sekalian dana jaga-jaga ya, teman-teman. Aku budgetkan lagi 60.000 rupiah.
Selanjutnya untuk di minggu yang kelima, di sini aku budgetkan 280.000 lagi, belanja mingguan 100 limpul, jajan anak-anak 80 dan juga seperti biasa uang jaga-jaga sisanya ya teman-teman. Jadi aku sengaja banget teman-teman bagi menjadi 5 minggu dan juga aku bikin aja pos-posannya itu sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti gitu ya teman-teman, uang yang di minggu kelima memang nggak kepakai gitu ya, udah tiba waktunya buat budgeting lagi, otomatis kan itu nggak kepakai gitu ya. Jadi aku akan pakai itu untuk mengisi tabungan ataupun aku akan jadikan untuk uang pegangan jaga-jaga. Oke deh teman-teman, alhamdulillah aku sudah selesai untuk budgeting teman-teman. Dan di sini ternyata aku tuh melakukan kesalahan, yaitu aku lupa memasukkan budget bensin ke dalam tabel. Alhasil nanti untuk budget bensin itu aku akan tulis saja di bagian bawah, yaitu sebenarnya udah aku hitung teman-teman budget bensin, cuman lupa nulisnya aja. Ya Allah, nggak tahu deh kenapa ini tuh sering banget lupa. Oke, untuk untuk bulan ini maksud aku akan menggunakan ziplock ini ya teman-teman. Jadi aku akan pakai beberapa lembar ziplock dan aku itu bikin dalam satu ziplock itu untuk 1 minggu. Jadi pengeluaran 1 minggu, tapi tetap aku bikin kertas di dalamnya yang menjelaskan kategori-kategori uang ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya uangnya sudah aku belanjakan atau sudah aku pakai, aku akan tulis berapa total yang aku belanjakan di dalam kertas ini. Metode ini tuh juga cukup mudah ya teman-teman. Cuman kalau untuk akurasi aku akan lebih boros atau aku akan jauh lebih hemat, aku juga nggak tahu ya. Pokoknya nanti aku akan share lagi. Kalau misalnya sewaktu-waktu gitu ya, di pertengahan bulan misalnya aku merasa metode ini benar-benar tidak cocok sama aku dan aku akan tiba-tiba langsung mengelola ulang keuangan aku gitu ya. Nah, aku akan share lagi ke teman-teman. Tapi semoga lah metode ini tuh cocok sama aku ya. Dan juga semoga juga metode ini tuh bisa bikin aku jauh lebih hemat lagi. Oh ya teman-teman, mengelola keuangan itu banyak macamnya, banyak metodenya gitu ya. Jadi kita itu jangan hanya berpatokan dengan satu metode. Jika misalnya satu metode membuat kita itu tidak berhasil, jangan tetap lakukan metode itu teman-teman. Kalian harus mengubah cara kalian mengatur keuangan itu dengan metode yang lainnya. Toh juga banyak kan untuk video budgeting yang di-share di YouTube. Jadi kalian tuh bisa belajar dari situ. Jadi kalau misalnya udah tahu nih sering gagal, coba rubah metode yang kalian pakai ya teman-teman. Jangan tetap berfokus pada metode itu agar kalian itu bisa mengelola keuangan kalian. Karena memang setiap metode itu nggak harus semuanya itu cocok dengan setiap orang gitu ya. Jadi setiap kepribadian atau setiap orang mungkin punya kecocokan tersendiri dengan metode budgetingnya. Pokoknya di sini tuh aku nggak ada bermaksud ria atau pamer ya teman-teman. Di sini tuh aku hanya ingin sekedar menginspirasi kalian. Siapa tahu nih di sini kalian itu budgeting selalu gagal aja. Mungkin aja itu metode yang kalian gunakan itu kurang tepat gitu. Jadi kalian tuh bisa mencoba metode yang lain. Jika misalnya selama ini kalian mengatur keuangan secara bulanan, coba secara mingguan. Jika selama ini apa-apa itu selalu dihabiskan di awal bulan, coba dibagi-bagi lagi gitu ya. Misalnya kalau belanja bulanan biasanya 500.000, jangan habiskan di awal gitu. Belanja dulu separuh, nanti di akhir bulan atau pertengahan baru belanjain lagi gitu teman-teman. Itu juga bisa sih kalian coba-coba gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk uang bensinnya aku taruh di luar aja karena itu tuh nanti bakalan aku kasih ke Pak suami ya. Tapi kadang itu si Pak suami suka nggak mau sih teman-teman ya. Jadi dia itu lebih suka kadang itu butuh ya minta sama aku gitu teman-teman. Karena dia itu kemana-mana itu kan dia kerja, jadi jarang bawa uang yang gimana-gimana gitu. Palingan cuma bawa uang bensin sama ya uang beli minuman 2.000 atau 5.000 doang gitu. Jadi keseringannya minta sama aku. Nah aku tulis aja ya uang bensin atau budget bensin di bawah ini 160.000. Berarti 40.000 1 minggu. Oke, alhamdulillah teman-teman udah selesai aku bikin budgeting untuk bulan Juni. Udah aku masukin juga ke dalam ziplock per kategori per minggunya ya teman-teman. Nah di sini aku itu mau ngajakin kalian buat ngebongkar tantangan menabung aku yang 1 juta. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ya, tantangan menabung aku yang paling awal tadi yang 5 juta itu udah kekumpul 2 juta teman-teman. Cuman itu tuh dipakai sama Pak suami dulu. Katanya itu dipakai aja dulu buat tambahan renovasi. Alhasil itu tuh kepake ya teman-teman, tapi aku akan anggap itu untuk pinjaman dulu lah untuk saat sekarang ini ya. Semoga bisa dalam waktu cepat itu diganti. Kalau misalnya memang nanti nggak keganti, udah aku bakalan bikin tantangan menabung 5 juta yang baru aja.
Oke teman-teman, di sini tuh untuk, ini ya, untuk tantangan menabung 1 juta aku, itu tuh udah goal teman-teman, alhamdulillah, tadi totalnya itu udah dapat 900.000 dan aku tuh udah siapin uang 100.000 itu udah dari lama teman-teman, cuman memang belum aku isi karena memang aku sekalian pengen isi pas aku bikin video budgeting gitu ya, biar bisa sekalian share ke kalian gitu. Alhamdulillah alhamdulillah tantangan menabung yang 1 juta itu udah, tembus, aku bakalan pisahin dulu uangnya. Aku nggak mau, bikin dulu ya tujuan uang itu untuk apa, karena biar aja dulu uangnya kekumpul, nanti kalau misalnya ada yang memang perlu bakalan aku alokasikan ke situ. Nah, di sini aku bikin lagi tantangan menabung 1 juta yang baru, beneran ini tuh aku enjoy banget ngejalaninnya, aku bener-bener suka dengan metodenya, serba 10.000 dan serba 5.000 ya teman-teman. Jadi kayak, apa ya, kayak kelihatan receh gitu, tapi kalau udah kekumpul Masya Allah bener-bener ngebantu banget. Nah teman-teman, di situ tuh aku isi ya untuk si tantangan menabung 1 juta aku 75.000, yang 10.000 aku coret 5, yang 5.000 juga aku coret 5. Oke, selanjutnya di sini aku tuh mau isi tantangan menabung aku yang 2.000-an. Ini tuh ada sekitar 19 lembar. Jadi ini tuh 17 lembar itu aku ambil dari uang untung pulsa aku. Jadi kan untung pulsa itu kan aku kumpul-kumpulin terus gitu teman-teman. Dan aku tukarin jadi uang 2.000-an buat diisi ke sini. Dan yang 2 bijinya atau 2 lembarnya tadi aku ambil dari sisa budgeting bulan Mei. Oke, alhamdulillah teman-teman udah selesai aku isi budgeting aku dan juga udah selesai aku isi juga untuk tantangan menabung aku. Makasih banyak ya teman-teman, semoga apa yang aku share menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video budgeting yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.